Potensi hasil produksi tanaman kopi sistem pagar membuat masyarakat Lambar banyak membuka lahannya untuk menanam kopi dengan sistem ini. Pada penghujung 2023 ini tidak kurang dari 50 hektar lahan baru yang ditanam kopi dengan sistem pagar. Penanaman dengan sistem pagar dapat meningkatkan produksi kopi hingga 4 kali lipat dari biasanya. Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, dan sahabat petani sekalian, ini adalah lahan yang akan kita tanami kopi Arabica dengan pola tanam sistem pagar. Sebelum lahan ini ditanam, sambil menunggu persiapan bibit, maka di sela-sela antar kopi atau di gangnya ditanam sayuran terlebih dahulu. Sayuran ini juga dimaksudkan sebagai mulsa dan juga mengurangi adanya gulma yang akan memenuhi di sela-sela antar gang kopi. Ini yang akan jadi gang kopi, sedangkan ini akan menjadi selanya. Di sini akan kita pasang mulsa. Ini gangnya. Sini kita pasang mulsa dengan jarak gang ini 2,70 meter. Sedangkan jarak tanam kopinya adalah 70 cm. Ini adalah calon-calon tanaman kopi atau bibit tanaman kopi dengan jarak 2,7 meter kali 0,7 meter, maka dibutuhkan bibit kopi sebanyak 5.300 batang per hektar. Sedangkan lahan ini 1 hektar 1/4, sehingga dibutuhkan bibit sekitar 6.000 bibit kopi lebih. Penanaman akan dilakukan pada bulan Desember, menunggu pemasangan mulsa selesai dan pupuk di lahan telah ditabur. Dengan demikian diperlukan waktu sekitar 2 minggu lagi untuk pemasangan mulsa. Di Lampung Barat, pada saat ini sedang giat-giatnya petani kopi menanam sistem pagar ini. Seperti punya Pak Sugi ini, dengan luas kurang lebih 1 hektar, beliau membongkar kebun kopi robustanya dan ditanam dengan sistem pagar dengan jarak tanam 2,8 kali 1 meter dan 3 kali 0,7 meter. Di samping itu ada juga yang ditanam dengan jarak 2,5 kali 1 meter. Perbedaan jarak tanam ini merupakan suatu hal yang disengaja untuk melihat perkembangan yang paling efektif di Lampung Barat untuk dikembangkan. Kita lihat lagi, ini punya Bapak Rio dengan luas kurang lebih juga 1 hektar, lahan miring dan penanaman menggunakan mulsa sistem pagar dengan jarak 2,5 kali 1 meter. Jenis kopi yang ditanam adalah Arabica dengan varietas Ateng Super. Terlihat barisan memotong tebing, dibuat teras-teras sehingga mengurangi erosi pada tanah. Penggunaan mulsa dimaksudkan untuk mendapatkan pertumbuhan dari tanaman kopi yang optimal. Mulsa juga dapat mengurangi gulma dan juga dapat mengurangi serangan hama penyakit pada tanaman kopi. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, penggunaan mulsa pada tanaman kopi sangat baik sekali, di mana pertumbuhan tanaman kopi lebih cepat dan juga dapat mengurangi biaya penanggulangan gulma.
serangan hama juga sangat berkurang. Dan pada musim kemarau, dengan menggunakan mulsa, tanaman kopi lebih tahan menghadapi kekeringan dikarenakan tanah pada bagian bawah mulsa tetap lembab. Sedangkan lahan yang ini adalah milik Bapak Yunada. Beliau membuka lahannya hingga 3 hektar. Pada sistem yang dia kembangkan ini tanpa pengolahan tanah, di mana lahan awal dibersihkan dari tanaman-tanaman lama. Setelah dibersihkan, dibuat lubang tanaman dengan jarak 2,5 meter kali 1 meter, dan juga ada yang jarak 2,7 meter kali 0,7 meter. Jenis kopi yang ditanam adalah jenis kopi Robusta, di mana bibit diambil dari sekitaran lokasi kebun sehingga dijamin lebih adaptif terhadap lingkungan sekitar. Dengan sistem tanpa olah lahan seperti yang dilakukan oleh Pak Yunada ini, untuk lahan-lahan yang cukup subur sebenarnya tidak menjadi permasalahan dikarenakan tanah-tanah di daerah perkebunan Pak Yunada ini tanahnya masih cukup gembur dan cukup subur. Kopi yang ditanam dengan memakai jarak 2,5 kali 1 meter dan 2,7 kali 0,7 meter dengan luas 3 hektar, maka dibutuhkan bibit tidak kurang dari 15.000 batang. Mulai ditanam sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu dan terlihat perkembangannya cukup baik sekali. Diharapkan dalam umur 2 tahun, tanaman kopi ini sudah mulai panen perdana. Dengan sistem tanpa pengolahan lahan akan mengurangi biaya investasi. Dan di sela-sela tanaman kopi ini nantinya akan ditanam tanaman semusim seperti cabai dan lain-lain untuk mengurangi gulma dan juga untuk menambah pemasukan sebelum tanaman kopi dapat menghasilkan. Baik para pemirsa, sahabat petani dan kopista sekalian, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya yang tentu saja tak kalah menarik.